حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan baina qulubil mu'minina al-qawiyyul matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi dzul qalbir rahim wal khuluqil azim. Wa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khaira zatit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ah al hasanah tamhuha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas anugerah dan nikmatnya kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Tentu harapan utama kita, ibadah yang kita lakukan merupakan bentuk perwujudan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat ini, materi yang akan disampaikan adalah berkaitan dengan bekal yang terbaik adalah takwa. Selama 1 bulan kita telah mengumpulkan bekal itu. Karena perintahnya Allah tentang kewajiban melakukan ibadah puasa Ramadan dan qiyam Ramadan. Endingnya adalah la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang bertakwa. Karena bekal yang terbaik adalah takwa ini. Kenapa? Karena kita menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Oleh sebab itu, seruan Allah yang tadi dibacakan adalah surat An-Nisa 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u aisabiqu wa badiru ilal a'malis sholihah allati tujibul maghfirah wal jannah. Kita tetap diperintahkan untuk senantiasa berlomba-lomba
dan bersegera untuk melakukan amal-amal soleh yang menyebabkan Allah memberikan ampunan. Konsekuensi dari ampunan yang diberikan oleh Allah, Allah memberikan surga. Ardwas samawati wal ard, yang terbentang luas seluas langit dan bumi ini. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, yang hanya dipersiapkan dan diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Kita harus berhusnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi ini sering kita baca, kita dengar ketika bulan Ramadan kemarin. Ana inda dzanni abdi, as-saumu li wa ana ajzibi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku, dan puasa ini adalah hanya milikku dan untukku, dan akulah yang membalasnya. Balasan Allah yang tak terhingga selama bulan suci Ramadan telah kita lalui, dan kita harus selalu berhusnudzon dan selalu optimis bahwa apa yang kita lakukan adalah mengantarkan kita menjadi manusia yang muttaqin, manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah harus tetap kita pelihara dan kita jaga. Kapanpun dimanapun kita harus senantiasa menjaga ketakwaan itu. Karena hakikatnya orang yang bertakwa ini, manusia ini pasti, saya katakan pasti, bukan insya Allah lagi. Orang yang bertakwa dan yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang punya integritas. Karena apa? Karena kita dimanapun, kapanpun, kita akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sebenarnya hakikatnya manusia yang muttaqin. Manusia yang dimanapun kapanpun dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan ini pasti mengantarkan orang menjadi orang yang jujur. Sudah pasti. Maka Allah memerintahkan berbekalah kalian. Karena bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Maka seruannya wattaquni. Kalian harus nantiasa hanya takwa kepadaku, takut kepadaku. Ya ulil albab, diseru oleh Allah, kita semua adalah orang-orang yang ulul albab. Ulul albab adalah mereka alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu mereka yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk, tidur, artinya dalam situasi apapun kita tetap diperintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Orang yang seperti ini pasti tidak akan pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Akan tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyadari betul terhadap umatnya bahwa tidak satupun umatnya baginda Rasul yang maksum. Oleh sebab itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memang memerintahkan kepada kita semua, ittaqillah haitsu ma kunta. Kalian bertakwalah dimanapun kalian berada, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Tetapi baginda Rasul begitu sayangnya kepada kita, beliau nyatakan, atbi isai'ah al-hasanah tamhuha. Wahai umatku, ketika kalian sudah berusaha untuk melakukan kepatuhan dan ketaatan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi
Sumyal insan bi insan linisyan. Manusia disebut al-insan karena kealpaannya. Maka Nabi memerintahkan wa'ad bi isai'ah al-hasanah tamhuha. Segeralah berbuat baik manakala engkau melakukan kesalahan-kesalahan. Ad bi isai'ah al-hasanah. Ketika engkau melakukan dosa, ketika engkau melakukan perbuatan keji, ketika engkau melakukan pelanggaran-pelanggaran, segera ingat dan sadar. Ingat kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah, dan ikutilah perbuatan tidak baikmu itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan menyebabkan Allah menurunkan ampunannya kepada kita. Oleh sebab itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita pesimis. Karena kadang-kadang kita mendengar bahwa apakah puasa kita ini diterima atau tidak. Karena puasa ada 3 kategori, ada puasanya khawasul khawas, ada puasanya khawas, ada puasanya awam. Kita memang masih tergolong orang yang awam. Oleh sebab itu barangkali kita belum bisa mencapai puasanya khawasul khawas sampai kepada shaumul khawas, barangkali juga masih belum. Akan tetapi kita sebagai orang awam, bahwa apa yang telah kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kita mampu menahan diri, baik nafsu yang ada di mulut kita dan nafsu yang ada ma bainal surrah war rukbah, mampu menahan nafsu di antara pusar dan lutut. Ini barangkali sudah merupakan prestasi yang oleh Allah sudah diberikan apresiasi, ampunan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai konsekuensi ampunan inilah, maka kita harus tetap kita jaga dan kita pelihara. Karenanya di antara pemeliharaan itu, kita sebagai manusia yang muttaqin. Surat selanjutnya dari Ali Imran tadi. Siapa muttaqin? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Mereka yang muttaqin adalah mereka yang berikhtiar dan berusaha untuk mendermakan, menginfakkan hartanya, baik dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi lapang, dan mampu menahan emosi dan amarahnya, dan mau memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Dan orang yang seperti ini yang dicintai oleh Allah karena berbuat ihsan. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Barangkali tidak hanya itu, orang-orang yang terlanjur melakukan dosa, walladzina fa'alu fahisyah aw dzalamu anfusahum, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan melakukan kezaliman terhadap dirinya, melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun. Oleh sebab itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemeliharaan ketakwaan kita yang merupakan bekal yang terbaik untuk kehidupan kita, yang menemani kita dalam kehidupan kita sehari-hari, hanya satu kalimat, yaitu takwa tadi. Bahkan Syekh Qushairi menyatakan, di antara ciri yang lain dari orang yang bertakwa, beliau menganalisa dari huruf takwa itu sendiri, ta, kof, wawu, dan ya. Apa? Taknya adalah tawadu. Orang yang bertakwa mesti tidak congkak dan tidak sombong. Dia tawadu. Dia selalu hormat kepada orang lain. Dia selalu menghargai orang lain. Sikap tawadu.
Kemudian yang kedua dari huruf yang kedua adalah qaf, qanaah. Orang yang qanaah ini adalah orang yang senantiasa bersyukur. Kun qani'an takun ashkaron nas. Jadilah engkau manusia yang qanaah. Manusia yang senantiasa menikmati apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nikmati. Orang yang qanaah tentu hidupnya tidak serakah dan tidak tamak. Dia menikmati apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang qanaah adalah manusia yang paling bersyukur. Yang tadi disebutkan kun qani'an takun ashkaron nas. Jadilah manusia yang qanaah. Manusia yang senantiasa menikmati apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takun ashkaron nas. Niscaya engkau menjadi manusia yang paling bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wawunya adalah warok. Manusia yang bertakwa adalah manusia yang senantiasa menghindar dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah yakin. Orang yang bertakwa senantiasa yakin dan selalu optimis. Dia akan yakin terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita pasti yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun mungkin hal-hal itu kurang menyenangkan pada diri kita, tetapi pasti menurut Allah itu adalah yang terbaik. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Barangkali hal yang tidak menyenangkan padamu justru menurut Allah yang terbaik. Tapi asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali hal-hal yang menyenangkan bagimu mungkin justru menurut Allah itu yang buruk. Oleh sebab itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah singkat ini mudah-mudahan memberikan motivasi dan dorongan kepada kita. Kita sudah dipilih oleh Allah menjadi manusia yang paling mulia. Manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang beriman. Sehingga diberikan kitab suci yang bernama Al-Quran. Kendati pun orang yang diberikan Al-Quran itu disebut oleh Allah memang ada 3 kategori. Zalimun linnas, muktasid, dan sabiqun bil khairat. Orang yang mengaku beriman dan kitab sucinya Al-Quran, tapi dia menzalimi dirinya sendiri. Sehingga maksiatnya lebih dominan daripada taatnya. Kemudian yang kedua, muktasid adalah orang yang balance antara kepatuhan dan kemaksiatannya. Tetapi insya Allah kita kategori yang disebut oleh Allah sabiqun bil khairat, yang hidupnya untuk senantiasa memenuhi aturan-aturan kepatuhan dan ketaatan lebih dominan dalam kehidupan kita. Itulah hakikatnya manusia yang muttaqin, manusia yang senantiasa untuk berlomba-lomba bersegera melakukan amal-amal soleh yang menyebabkan Allah menurunkan ampunan dan maghfirahnya tadi. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah orang yang senantiasa mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah dipastikan orang yang mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah pasti dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap ketakwaan kita dimanapun dan kapanpun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nusni 'alaika al khaira kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa nahla wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a nahfidu narju rahmataka ya Allah wa narju maghfirataka ya Allah wa nakhsha adzabak inna adzabakal jidda bil kuffari mulhaq. Allahumma adfa'na ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wasyuyuf al mukhtalifah wasyadaida wal fitana wal mihana ma dhara minna wa ma baton an balatina hadha wa in ikhwanina al muslimina fi Palestin khassah wa an sairil buldani muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammiril yahud wal israilin wa syattid syamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ansuril mujahidin ala a'daina a'daika a'da'ad-din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alun fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.